Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang berjudul Eksplorasi Pemanfaatan Buah Maja yang ada di Majalengka sebagai warisan flora lokal. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri ya. Kenalkan, nama saya Rania Silma. Nama saya Rahmi Enuji Samratuhar. Nama saya Raisa Nur Hidayat. Nama saya Rama Syekh Wapa. Nah, langsung saja ke materinya. Langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Rania. Oke teman-teman, di sini Rania bakal ngejelasin bab 1, yaitu pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini adalah latar belakang buah maja. Nah, buah maja adalah tanaman lokal yang bernilai historis, budaya, dan ekologis. Nah, dulu buah maja ini dimanfaatkan sebagai obat tradisional dan memiliki makna simbolik. Lalu nama Majalengka ini diyakini berasal dari kata maja dan langka yang merujuk pada makin langkanya buah ini. Lalu kini tanaman maja ini jarang dibudidayakan lagi dan jarang dikenal oleh generasi muda. Nah, supaya generasi muda mengetahui buah maja ini, kita perlu mengeksplorasi kembali sebagai warisan lokal dan identitas budaya yang perlu kita lestarikan. Lalu yang kedua itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu rumusan masalahnya, bagaimana keberadaan pohon buah maja saat ini yang ada di Majalengka. Lalu yang kedua itu, apa saja sih potensi pemanfaatan buah maja secara lokal. Lalu yang ketiga itu, bagaimana cara menjaga kelestarian buah maja sebagai warisan flora lokal. Lalu yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui keberadaan dan penyebaran tanaman buah maja di wilayah Majalengka saat ini. Lalu yang kedua itu untuk mengidentifikasi potensi pemanfaatan buah maja oleh masyarakat lokal baik secara tradisional maupun kreatif. Lalu yang ketiga itu untuk merumuskan upaya pelestarian buah maja sebagai bagian dari warisan flora lokal yang bernilai budaya dan ekologis. Nah, yang keempat itu manfaat penelitian. Nah, yang pertama, melestarikan pengetahuan lokal tentang pohon maja. Yang kedua itu menambahkan referensi tentang tumbuhan lokal di Indonesia. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kesadaran pelestarian flora lokal di kalangan pelajar dan masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Rania untuk bab 1. Oke, selanjutnya yaitu bab 2, landasan teoritis yang akan dijelaskan oleh Raisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 mengenai landasan teoritis. Yang pertama ada pengertian flora lokal. Menurut Marianto, pada tahun 2020, flora lokal adalah spesies tanaman yang tumbuh dan berkembang biak secara alami di suatu wilayah, sehingga menjadi sumber daya genetik bagi wilayah tersebut. Tanaman ini juga memiliki ciri khas dan keunikan yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan juga iklim wilayah setempat. Menurut Devi, pada tahun 2022, flora lokal adalah tanaman yang tumbuh di suatu daerah dan tidak dapat ditemukan di daerah lain secara luas. Keberadaan flora lokal menjadi identitas ekologi dan budaya wilayah setempat dan seringkali digunakan secara turun-temurun untuk berbagai keperluan. Selanjutnya yang kedua, deskripsi buah maja. Buah maja atau yang memiliki nama ilmiah Agle Marmelos L adalah salah satu tanaman dari suku jeruk-jerukan yang dapat tumbuh di kawasan Asia Selatan dan juga Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia. Menurut Capda, pada tahun 2012, buah maja dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi kurang lebih 500 meter di atas permukaan laut dan dapat bertahan di kondisi ekstrim seperti rawa dan juga cuaca ekstrim. Buah maja ini memiliki bentuk bulat dengan diameter 5-20 cm, memiliki kulit yang keras dan juga tebal berwarna hijau, dan dagingnya berwarna putih, yang mana rasanya masam ketika masih mentah dan juga manis ketika sudah matang. Tanaman ini dikenal dapat tumbuh tanpa perawatan khusus, sehingga dapat ditemukan di pekarangan rumah atau bahkan di pinggir jalan. Yang ketiga, potensi dan kandungan buah maja. Buah maja memiliki potensi pemanfaatan yang cukup besar, terutama dari segi kandungan kimiawinya. Menurut Capda, pada tahun 2012, buah maja memiliki kandungan flavonoid dan juga tenin pada kulitnya, yang mana kandungan tenin sebesar 20%.
sehingga hal ini memungkinkan buah maja untuk dijadikan obat herbal dan juga produk olahan lainnya. Namun sayangnya masyarakat belum banyak yang mengetahui mengenai manfaat buah maja, sehingga buah maja ini dibiarkan begitu saja dan juga menjadi limbah organik. Selanjutnya yang keempat, nilai budaya dan sejarah buah maja. Buah maja memiliki nilai simbolik bagi masyarakat Indonesia. Menurut Hafid, pada tahun 2020, buah maja pernah dijadikan simbol sebagai penamaan kota dan juga kerajaan yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, pemanfaatan oleh masyarakat saat ini masih belum optimal. Menurut Silmi, pada tahun 2020, pohon buah maja ini hanya dijadikan sebagai tanaman hias atau peneduh jalan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kultural buah maja lebih kepada nilai simbolik daripada fungsional oleh masyarakat modern. Selanjutnya yang kelima, peran flora lokal. Nabhan pada tahun 1997 menyatakan bahwa flora lokal, salah satunya buah maja, adalah salah satu sistem pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Pemanfaatan flora lokal dapat dilakukan dengan menjadikan makanan tradisional, obat herbal, maupun untuk keperluan ritual adat. Oleh karena itu, penting dilakukannya eksplorasi dan juga pelestarian flora lokal untuk menjaga nilai budaya yang ada. Flora lokal juga turut menjaga keseimbangan ekologis dengan cara menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati lainnya seperti serangga penyerbuk, burung, dan juga mikroorganisme tanah. Yang terakhir, pentingnya pelestarian flora lokal. Upaya pelestarian flora lokal, salah satunya buah maja, penting dilakukan untuk menjaga stabilitas ekosistem, menjaga kearifan lokal, dan juga mendukung ketahanan pangan. Arini et al. Pada tahun 2021 menyatakan bahwa setiap daerah memiliki tumbuhan khusus yang mana memiliki keunggulan lokal dan memiliki fungsi untuk obat-obatan, kecantikan, dan juga alternatif pangan. Oleh karena itu, penting untuk menggali pemanfaatan setiap flora lokal yang ada untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Oke teman-teman, selanjutnya itu bab 3, yaitu metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh Rafa. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang metodologi, yaitu di bab 3. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengeksplorasi pemanfaatkan buah maja. Kemudian waktu dan lokasi penelitian, yaitu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2025 di beberapa wilayah di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih berdasarkan jejak historis dan kultural yang erat kaitannya dengan buah maja, yang bahkan menjadi simbol dalam nama Majalengka itu sendiri. Kemudian sumber datanya itu ada dua, yaitu satu data sumber primer dan kedua ada data sekunder. Yang bagaimana data primer itu jenis data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan melakukan pengumpulan informasi digunakan kuesioner, survei, wawancara, dan observasi. Dan data sekunder itu adalah data yang sudah diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut ada dua, yaitu satu studi literasi, yaitu mengkaji literatur, artikel ilmiah, buku, dan laporan yang memuat informasi tentang buah maja, kandungan kimia, persebaran geografis, serta aspek budaya yang ekologisnya. Yang kedua yaitu observasi lapangan, yaitu proses pengamatan langsung terhadap objek untuk fenomena yang memperoleh data dan informasi secara sistematis. Kemudian yang terakhir ada analisis data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Peneliti akan mengubah dan menyajikan data hasil observasi studi literasi dan dokumentasi dalam bentuk narasi yang menjelaskan kondisi objek penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk menghasilkan simpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian, khususnya dalam menggali keberadaan, pemanfaatan, dan pelestarian buah maja di Majalengka sebagai bagian dari warisan flora lokal. Oke teman-teman, yaitu bab 4, hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh
oleh Rafni. Keberadaan pohon maja di Majalengka tergolong langka, hanya terdapat di beberapa lokasi seperti Pendopo Majalengka, Makam Mbah Badori, dan Kaung Girang. Pemanfaatan buah maja dikenal dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi sembelit, luka, demam, dan lainnya. Yang kedua, pemanfaatan saat ini sangat terbatas karena pohon yang langka dan informasi yang kurang tersebar. Nilai budaya yang pertama, nama Majalengka diyakini berasal dari maja dan langka sebagai buah maja yang langka. Yang kedua, buah maja menjadi simbol budaya terlihat dalam batik, logo pemerintah, dan festival lokal. Upaya pelestarian ini telah dilakukan penanaman pohon maja oleh PJ Bupati Majalengka dan pelajar. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini akan dijelaskan oleh Raisa dan Rania. Dan saran itu akan dijelaskan oleh Rafni dan Rafa. Baik, di sini saya dan teman saya Rania akan menjelaskan bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi, studi literatur, dan juga analisis data, dapat disimpulkan bahwasannya yang pertama, keberadaan pohon maja di Majalengka tergolong langka, namun masih dapat ditemukan di beberapa kawasan seperti di wilayah Pendopo Majalengka, kawasan Makam Mbah Badori, dan juga di wilayah Kaung Girang. Meskipun jumlah pohonnya terbatas, namun beberapa di antaranya masih dapat berbuah dengan aktif. Oleh karena itu, pohon maja atau buah maja ini masih memiliki potensi untuk dilestarikan dan juga dikembangkan di Kabupaten Majalengka. Nah, di sini Rania bakal ngejelasin kesimpulan di bagian poin B, yang dimana kesimpulan di poin B ini potensi yang dimiliki oleh buah maja belum dimanfaatkan secara optimal. Lalu yang di bagian poin C, perlu upaya pelestarian terpadu terhadap buah Majalengka sebagai ikon Majalengka. Lalu yang terakhir di sini ada saran. Yang pertama, Pemda Majalengka disarankan untuk melestarikan pohon maja melalui kawasan konservasi dan integrasi dalam budaya serta pariwisata. Yang kedua, buah maja perlu dikenalkan di pendidikan lokal lewat proyek atau kunjungan edukatif. Saran yang ketiga yaitu bagi masyarakat khususnya generasi muda diharapkan lebih peduli terhadap keberadaan dan potensi buah maja dengan aktif mengikuti program pelestarian. Yang terakhir ada bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan analisis laboratorium terhadap kandungan kimia buah maja secara spesifik.